Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Marilah anak, sebelum belajar seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang diharapkan, yang kita cita-citakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Ya, kali ini kita memasuki pembelajaran 4 anak-anak, ya, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia melalui kegiatan mengamati siswa mampu menuliskan makna sebuah puisi dengan benar. Ya, IPS, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam yang tepat di daerahnya dengan rinci. PPKN, ya, kalian menuliskan satu perayaan keagamaan yang paling diketahuinya yang dilakukan masyarakat di daerah tempat tinggal dengan tepat. Ya, jika cita-cita dapat disamakan dengan sebuah impian yang ingin diraih, apakah impian besarmu? Ya, simaklah cerita tentang seseorang yang bermimpi besar dan kerja kerasnya untuk mewujudkannya. Ya, ini ada bacaan Mimpi Seorang Laskar Pelangi. Andrea Hirata adalah seorang penulis novel Indonesia. Novelnya yang terkenal berjudul Laskar Pelangi. Karyanya tiba-tiba menjadi pembicaraan di mana-mana, terlebih di dunia sastra. Karya Andrea Hirata dianggap sangat mewakili kehidupan anak-anak di Indonesia, apalagi novel ini diangkat dari kisah nyata sang penulis. Ya, luar biasa. Kalian silakan bisa baca sampai akhir. Kemudian lengkapi diagram berikut berdasarkan bacaan tersebut. Cita-cita Andrea Hirata bersekolah di negeri seberang, yaitu di Prancis. Halangan yang dihadapi, ia menimba ilmu di sekolah yang kondisi bangunannya sangat mengenaskan dan bahkan bangunannya hampir roboh. Ia anak seorang pegawai rendahan, ya, perusahaan negara, sehingga ia harus sekolah yang bentuknya lebih mirip kandang hewan. Jarak dari rumah hingga sekolahnya sangat jauh, yaitu 30 km. Kalian bersyukur anak-anak ya. Sikap yang dimiliki, tidak mudah menyerah, gigih, rajin belajar. Usaha yang dilakukan tetap berangkat ke sekolah meski jaraknya sangat jauh dan bangunan tempatnya belajar hampir roboh. Apa kesimpulanmu terhadap usaha Andrea Hirata untuk meraih cita-citanya? Kesimpulan terhadap usaha Andrea Hirata untuk meraih cita-citanya adalah Andrea Hirata tetap berusaha meraih cita-citanya untuk sekolah di negeri seberang, Prancis, meski sekolahnya sangat jauh dan bangunannya hampir roboh dan mirip dengan kandang ternak. Jadi Andrea Hirata telah membuktikan kekuatan mimpinya. Ia pun memiliki beberapa orang di sekelilingnya yang sangat mendukung usahanya untuk mencapai mimpinya. Meskipun ia miskin, bahkan tinggal di daerah yang terpencil, mimpinya telah membawanya kepada prestasi yang luar biasa. Berikut puisi Laskar Pelangi, anak bisa kalian baca, ya. Kemudian tuliskan makna puisi di atas dalam buku catatanmu, yaitu maknanya adalah ajakan kepada masyarakat untuk tidak pernah berhenti bermimpi, karena mimpi adalah awal dari masa depan yang cerah. Selain itu, kita harus hidup dengan saling mengasihi satu sama lain. Kemudian yang kedua, tandai kalimat-kalimat dalam barisan puisi di atas dengan letakkan tanda jeda dan tekanan yang telah kamu pelajari sebelumnya. Ya, ini Pak Guru bantu. Ya, seperti ini bisa kalian lihat. Oke. Ayo mengamati anak-anak. Andrea Hirata merupakan salah satu contoh pemuda masa kini yang gigih memperjuangkan mimpi dan cita-citanya. Kemiskinan keluarganya tidak menghalangi mengejar mimpinya hingga ke negeri orang. Ayah Andrea adalah pegawai di perusahaan negara timah Belitung. Memang tidak dapat menyediakan banyak dana untuk sekolah Andrea. Belitung dahulu merupakan daerah penghasil timah andalan Indonesia. Timah adalah salah satu hasil sumber daya alam tambang. Perhatikan peta daerah persebaran sumber daya bahan tambang berikut, ya. Kalian bisa mengamati, ya, di sini. Oke. Kemudian berdasarkan peta sumber daya alam bahan tambang di atas, terdapat berbagai barang tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia antara lain minyak bumi, batu bara, tembaga besi, timah, kapur, yodium,
asbes, marmer, dan belerang. Berikut ada banyak manfaat dari bahan tambang. Ya, ini secara informasi. Yang pertama, barang tambang batu bara, manfaat sebagai bahan bakar. Kemudian emas, perhiasan, gas bumi, bahan bakar juga, batu mulia, perhiasan, logam besi, peralatan mesin, pasir, bebatuan, bahan bangunan, dan lainnya. Kemudian anak-anak, berdasarkan tabel dan peta sumber daya bahan tambang tersebut, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Pak Guru bantu menjawab, karena di peta persebaran ini ya Bali tidak ada, maka dari itu ya aslinya ada anak ya. Barang tambang apa saja yang terdapat di provinsimu? Karena kita tinggal di Bali, yaitu pasir, bebatuan alam ya, sangat melimpah. Contoh di Gunung Agung ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, barang tambang apa saja yang tidak dimiliki oleh daerah provinsimu? Emas, logam, besi memang tidak ada. Yang ketiga, digunakan untuk apa sajakah barang tambang yang ada di daerahmu? Bahan bangunan, bahan hiasan rumah ya. Kemudian jika kamu perhatikan sekali lagi peta persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia, apakah kesimpulanmu setiap daerah di Indonesia menghasilkan sumber daya alam yang berbeda-beda? Akan tapi sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, semua sumber daya alam itu dikelola negara untuk kemakmuran rakyatnya. Keragaman sumber daya alam di berbagai daerah tersebut akan memperkuat rasa saling membutuhkan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Lengkapilah tabel berikut ini dengan menggunakan berbagai sumber informasi. Jelaskan tujuan perayaan keagamaan dan bagaimana masyarakat di daerahmu merayakannya. Lakukan kegiatan ini secara berpasangan. Gunakan kalender tahun ini untuk mengetahui hari raya keagamaan. Nama hari raya keagamaan Idul Fitri, umat yang merayakan Islam. Tujuan perayaan untuk merayakan hari kemenangan setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya Nyepi, Waisak, Natal, Cigwe ya, perhatikan. Tukarkan hasil pekerjaanmu ya, ini apabila belajar secara tatap muka ya. Pilih salah satu perayaan keagamaan yang paling kamu ketahui yang dilakukan masyarakat di daerah kamu tinggal. Tulislah penjelasanmu dalam sebuah paragraf dan tuliskan di bawah ini ya, ini nama perayaan. Tujuan perayaan untuk merayakan hari kemenangan setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa. Ini Pak Guru bantu menjawab ya. Kita karena Muslim semua, Islam ya, jadi Pak Guru langsung kasih contoh hari raya Idul Fitri. Sejarah singkat tentang perayaan hari raya Idul Fitri ini biasa disebut dengan Lebaran. Lebaran ini untuk pertama kali dijalani umat Islam terjadi pada tahun kedua Hijriah. Perayaan Idul Fitri ini sebenarnya bertepatan dengan kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah. Cara masyarakat merayakan: melakukan takbir keliling, melaksanakan sholat Idul Fitri, bersilaturahim ke rumah saudara, kerabat, dan tetangga. Ya, ayo renungkan, adakah kesamaan kisah antara kamu dan kisah Andrea Hirata dalam mencapai cita-citanya? Ya, ini contoh nilai-nilai kesamaan kisah saya dan Andrea. Contoh adalah berjuang untuk tetap sekolah walaupun keadaan ekonomi terbatas. Contoh ya, saat ini anak-anak pandemi, masa sulit semua. Kalian berjuang sungguh-sungguh walaupun daring. Bagaimana caranya harus bisa sekolah? Tidak menutup kemungkinan ada yang tidak bisa bayar SPP, ada yang kekurangan dan lain sebagainya, akan tapi semangat belajarnya masih tetap luar biasa. Oke, kemudian nilai-nilai apa yang diperlukan pada saat merayakan kegiatan keagamaanmu? Nilai-nilai moral, nilai-nilai kebersamaan. Sikap apakah yang perlu dikembangkan pada saat ada perayaan keagamaan dari umat beragama yang berbeda denganmu? Ya, sikap saling menghormati dan menghargai. Keterampilan apa sajakah yang kamu kembangkan pada hari ini? Yaitu keterampilan membaca puisi ya. Untuk itu cukup sekian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat anak-anak. Apabila ada kekurangan, Pak Guru mohon maaf dan bisa kalian tambahkan sendiri. Di buku paket kalian tidak ada jawaban, Pak Guru berikan bantuan jawaban untuk mempermudah belajar daring kita ya.
Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos kandos.